Halo Mbak Feb, welcome to Surabaya. Halo Bang Kit, Halo, Mbak Feb. akhirnya ketemu juga sampai aku di Surabaya nih. Mau kemana sih kita sebenarnya? Kemana ya? Kita mau ke rumah salah satu leader Wah. kelas yang sukses pastinya. Waduh, pasti mitra kelas juga pengen tahu kita mau ke rumah siapa nih Bang Betul, Kit. betul. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang yuk? Oke, let's go. Kita langsung aja. Bang Kit, ternyata kita udah sampai ke tempat tujuan kita nih Bapak Ibu semuanya. Sampai kemana Mbak Febi? Tentu saja sampai ke tempatnya Bu Heni dan Pak Rudi. Boleh kita langsung ke sana aja? Oke, kita langsung masuk ke dalamnya. Oke. Kita panggil. Kita pencet belnya aja Bang Kit. Oke, Mbak Febi. Kita tunggu ya. Oke, muncul siapa kira-kira muncul duluan? Mbak Febi. Halo, yuk. Ntar masuk yuk. Apa kabar? Apa kabar, Bu Heni? Pak Rudi? Thank you ya udah disamperin. Ayo. Jauh-jauh dari Surabaya khusus ketemu sama Bu Heni Wah, ini sama Pak Mbak Rudi. Febi dari Jakarta nih khusus, Bu. Buat ke rumahnya Bu Kita Heni dan Pak Rudi. melihat rumahnya. Betul Sambil hangout. sekali. Asik. Ayo yuk masuk yuk. Oke. Yuk masuk yuk. Mbak Oke, Febi. Assalamualaikum. Mbak Kit. Wah. Yuk mari. Wah, keren banget Mbak Febi. Ikannya Mbak Febi. Begitu masuk disambut Ya. ikan. Jadi rumahnya terasa adem banget. Betul. Ikan apa Pak ini Pak? Ikan arwana. Ikan Oh. arwana. Biasanya ikan arwana itu ada filosofinya Pak. Kenapa pilih ikan arwana Pak? Ya karena mahal aja. Oh, Luar biasa. gengsi ya Pak. Ada lagi nggak Pak hobinya selain ikan Pak yang dipelihara? Ada peliharaan apa lagi? Piara burung. Burung. Oh, Ya. nanti kita bisa lihat ya Pak. Iya. Iya Pak. Kalau Bu Heni ngelihara apa Bu? Aku sih hobinya olahraga aja sekarang mau olahraga. ngecilin perut. Oh gitu. Gitu. Kalau itu cocoknya minum roti ya sama Mbak. Iya. Pastinya sih. Aku sekarang ini lagi berkeringat nih, soalnya Ibu aku lagi olahraga berarti program. kan kita lihat banyak sepeda di sini ya Bu ya. Iya, ini biasanya kita keliling-keliling kalau sore Oh, naik gitu. sepeda. Sama siapa aja Bu biasanya olahraga? Biasanya Kenzo, Pak Rudi, ada yang mekanik itu pakai itu terus sama yang Asisten. kokonya Kenzo. Asisten. Oh, Ini sebenarnya ruang apa sih Pak? Ini Ruang ini tamu. sebenarnya garasi, Oh garasi. tapi kita buat apa ya ruang servis. Jadi Ruang kalau servis. ya kalau ada tamu yang Oh, Iya, yang gitu. nggak- Yang agak dekat atau yang nggak dekat Pak? nggak dekat, Nggak dekat. yang nggak dekat kita duduk ngobrol di sini. Oh ngobrolnya di sini gitu. Jadi sebenarnya untuk menerima tamu, ini ruang tamu Bang Kit. Jadi Oh, kalau gitu. yang lantai 2 lebih personal lagi, Oh, ada lantai keluarga. lagi di atas, Bu? Iya. Berapa lantai, Bu? 3. 3 lantai, boleh kita lihat ke atas nggak Bu? Boleh, Boleh. ayo. Oke, yuk kita lihat Yuk. ke atas Bapak Ibu. Yuk, naik yuk. Sik, ayo kita ke atas Bang Kit. Oke. Kita lihat di atas ada apa? Ada ruang yang lebih pribadi katanya nih Bang Kit. Iya, ruang malas. ini buat Nggak sabar ngeliatnya di atas keluarga. Mbak Febi. Wah, ini berapa lantai Bu? 3. 3 Iya, tadi oh. udah dibahas. Ini lantai kedua untuk mereka yang lebih dekat ya Pak ya. Ya. Ya, untuk keluarga di ruang sini malas. ya. Ruang malas. Ruang santai. Ah. Berapa kamar kalau di sini Pak? Di satu kamar. Satu kamar aja. Iya, cuman kamar. Kamar pribadinya Pak Rudi sama Bu Heni ya? Tapi ini katanya ruangan khusus untuk Pak Rudi sama Bu Heni aja ya. Ya. Satu lantai. Iya, betul. Satu lantai ini milik kita berdua. Luar biasa. Ada ruang pribadi buat berdua doang. Bang Kit. Terus anak-anak di atas berarti? Di atas. Ya, Wah, ini keren banget nih Bu, kolam renangnya. Ini salah satu spot highlight dan spot favorit Mas Bangkit. ya seneng banget duduk-duduk di sini kalau pagi, Oh, sore-sore. pagi. Ya. Ibu sering pakai tapi kan kolam renangnya Bu?
Sering dong. Oh, Iya. jadi ibu rajin berenang ya sambil minum Aku roti seringnya es. duduk-duduk aja. Oh, duduk-duduk aja. Anak-anak yang berenang. Oh, anak-anak yang Wah, ini berenang. biasanya saya lihat juga sering undang mitranya buat renang bareng nih kayaknya. Betul ya. Kok kita nggak pernah diundang Bu berenang bareng? Oh iya, yuk. Bawa ya baju renang. Ayo kita berenang Mas Tapi Bangkit. harus pakai bikini ya. Berarti harus minum protein roti es es juga. kemarin info Oh. sama T4 Life dulu. Betul, betul, betul. Pak Rudi katanya miara burung juga. Mana Pak? Bisa ditunjukkan Pak burungnya di mana? Ada. Kita lihat. Kita lihat. Katanya soalnya keren burungnya, bisa Tadi nyanyi katanya bisa lagu nyanyi Doraemon. burungnya. Nyanyi Doraemon. Coba suruh nyanyi Pak. Nah, Bu Heni, kita juga mau nanya nih, tempat kerjanya Bu Heni atau Pak Rudi itu biasanya gimana? Di mana buat kalau lagi kerja nih buat ngurusin mitra-mitra, untuk ngurusin organisasinya, itu di mana Bu? Oh, kalau aku biasanya di sana di kamar di meja Oh, kamar. bareng sama kamar. Ya, kalau Pak Rudi Oh, di sini. Pak Rudi di sini. Iya. Oh, di Panika. Iya. Oke. Jadi mungkin kita bisa lihat orang kerjanya Bu sebelum kita ngobrol di sini. Boleh, ayo. Oke. Nah, Bapak Ibu kita sambil lihat nih tempat kerjanya Bu Heni, kemudian nanti kita ngobrol di tempat kerjanya Pak Rudi, dan sekarang kita lihat kamarnya Bu Heni dan Pak Rudi. Silakan Bu, silakan Pak. Ayo. Ini boleh lihat nggak meja kerjanya? Kayak Oh gimana? iya, ini, yuk, ayo. Oke, kita Nah, lihat Aku ada apa aja biasanya di meja kerjanya Bu kerja di Heni. sini aku bikin planning, bikin mapping atau telepon mitra. Biasanya aku suka di sini, kadang Zoom gitu. Kenapa jadi tempat Aku- favorit sih Bu? Aku lihat soalnya seger deh lihat kolam. Aku suka gitu Oh, pemandangan bisa Ada lihat kolam. pemandangan di Iya. jendelanya. Oh, rumah. keren. Ini sih Iya. kayak liburan, kerja rasa Iya, liburan terus kalau- bangkit. Ini Pagi rumahnya aku serasa suka. villa ya? Nah. Jadi di rumahku ini banyak banget barang-barang yang semuanya dari For Life kebanyakan Oh, ya. gitu, Bu. Nih, bagus nggak nih logo Oke. barunya Wah. For Life. Berguna Deh. banget berarti ya Bu? Iya. Merchandise dari For Life ya? Berguna. Supaya ingat For Life terus ya. Betul. Nah, Oke. terus ini yang tempo hari Mbak Sasa kirimin dapet aku jam. bling bling nih, Iya. Michael Kors ya, buat hadiah akhir tahun. Oh, nih. akhir tahun. Christmas gift ya Bu? Iya. Oke. Jadi ini aku suka deh Tapi semuanya. sering dipakai kan Bu jamnya? Tiap hari, tiap pergi. Oh, tiap pergi aku terus ya pakai. sama Mas Bangkit Iya. ya? Ini keren juga nih Bu, flash disknya. Wah, ini berguna banget nih buat nyimpen data Iya. nih dari For Jadi Life. semuanya itu full barang-barang dengan For Life di sini ya. Oh gitu. Bukan hanya produknya aja, tapi Merchandise-nya juga ya, Bu, full. ya. Seneng banget aku koleksi merchandise-nya For Life. Bisa buat Oke. branding juga pastinya ya Bu, kalau Iya. ada logo For Life ya. Iya. Keren-keren lagi merchandise-nya ya. Ya. Pak Rudi, ada yang unik nggak nih kalau di kamar ini? Kan kamarnya bagus nih. Kira-kira ada yang unik nggak di kamar ini? Oh, ada tempat sembunyi. Ada Apa tempat itu, Pak? sembunyi, Pak? Tempat sembunyi siapa, Pak? Kalau Pak Baki datang, aku sembunyi. Oh gitu. Gimana tuh, Pak? Ini nih. Wow. Apa ini ya? Kita lihat. Lemari Mas Bangkit. Lah, kok bisa masuk? Tempat sembunyi Mas, ini Mas. Terus aja kita lihat. Wah, ternyata kamar mandi. Ternyata kamar mandi, Bapak Ibu semuanya. Tidak Coba terduga. sini lihat. Wah, Bu, ini ada ruangan apa lagi nih yang kita bisa Ada. lihat di rumah ini? Masih Mungkin ada yang di lagi. atas? Ada ruangan Ada anak-anak ya. Oke, Ayo. mari kita ke atas. Kita lihat Bapak Ibu. Yuk, naik yuk.
Oke. Kita lihat nih top left. Ada apa nih di atas? Ada satu lantai lagi ternyata. Kamar-kamar. Kamar-kamar. Ya, ini ruang anak-anak. Nah, Bu Heni, kita lihat di meja juga banyak nih ternyata piagam-piagam yang udah didapatkan Bu Heni sama Pak Rudi. Bisa tolong dijelaskan nggak Bu ini piagam apa saja? Oh, ini waktu aku dulu International Diamond ya, sekarang bronze, bronze elite ya. Itu aku pernah dapat President's Club. President's Club itu aku merasa perlu untuk mencapainya ya. Dulu itu karena itu suatu klub yang bergengsi gitu. Jadi kayaknya aku perlu mencapainya waktu itu dan aku dapat hadiah ini 5.000 US dollar waktu itu. Di poster yang ada itu ada logonya juga khusus untuk mereka Logonya presisi President Mas Club. Bangkit. Iya. Oke. Tapi bukan Bu Heni aja kan yang dapat presiden. Pak Rudi juga waktu itu. Pak Rudi juga Presiden Club dapat, kan ya? ada juga. Luar Iya. biasanya pasangan gold kita Kenapa ini. cuma segini sih? Bukannya Ibu ada banyak ya? Iya, karena waktu itu kan kita kan baru pindah pindah, rumah. kita Oh, pindah pindah. rumah, masih di packing-packing, Iya. dan nanti kan mau ganti kan piagam baru. Jadi aku tunggu yang baru aja deh, nanti Oke. baru aku pasang lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau melihat bukan berarti cuma sedikit ya, ini baru sebagian karena masih ada di kotak, masih banyak lagi yang belum terdisplay. Betul, karena ternyata. prestasinya mereka Betul. luar biasa sekali di Collab, sangat banyak prestasi yang sudah diraih oleh Bu Heni dan Pak Rudi ini. Iya. Pak Rudi, kalau boleh tahu di sini kamarnya siapa aja nih? Ini kamar untuk tamu. Oh, ini Ini kamar kamar tamu. tamu. Ya, jadi kalau Oke. ada mitra dari Makassar, dari mana mau nginep sini bisa. Wah, sudah disiapin Ini kamar, kamar. enak Kita banget boleh ya. nginep nggak di rumah? Boleh. Enak jadi mitra Rudi ya. Bu Indri Antoni biasa tidur sini. Oh, Bu Indri Pak Silver biasa tidur sini. Oh, minum sini sering. Oke. Siapa Ini kamar lagi? siapa lagi? Kamar Daniel. Oh, anak yang pertama. Anak pertama, oke. Terus? Kemudian kamar siapa lagi, Pak? Itu kamar si Kenzo. Anak kecil ya, Pak? Kebuka Ya. kamarnya kita boleh lihat, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke, kita cek yuk. Kita lihat kamarnya seperti apa nih, kamar yang anak yang paling kecil. Wah. Amburadul. Kayak anaknya. Ternyata Anda yang punya kamar Itu. nih. Wah. Itu Bagit. Halo, Kenzo. Kenzo. Wah, nyaman ya kamarnya ya, Mbak Febi? Ya, Bapak Ibu, ini kamar anak bungsunya Bu Heni dan Pak Iya. Rudi, namanya Kenzo. Iya. Halo Kenzo, sapa mitra-mitra di rumah. Nah, Mas Bakit, sekarang kita udah pindah tempat duduk nih. Tempatnya nyaman banget buat cerita-cerita kondisi rumah sama cerita di baliknya nih Mas Bakit. Oke, betul Mbak Febi. Kita ngobrol aja nih sama Ngobrol, tuan rumahnya langsung nih. Kita tanya-tanyain. Kita kan udah muter nih tadi nih Bu. Nah kita mau tanya berapa lama sih sebenarnya Bu Heni sama Pak Rudi itu menghuni rumah ini sih? Katanya dengar-dengar rumah baru ya? Iya, betul. Iya. Dari 2021 kan kita tulis di Dreamboard kita kan 2020 November beli rumahnya. Nah kita udah mulai main-main ke sini, udah mulai nggak mau pulang. Kenzo kalau diajak pulang nangis. Ya udah akhirnya kita tinggal di sini mulai Februari ya kayaknya. Januari 2021 gitu. Jadi sudah setahun lebih, hampir 2 tahun berarti ya Bu ya? Iya. Sudah hampir 2 tahun setengah. Oke. Bu Heni, sebelum tinggal di sini di mana berarti Bu Heni sebelumnya? Aku masih kontrak sebelumnya di daerah agak ke tengah, di tengah kota Surabaya gitu. Timur. Surabaya Timur. Ya. Oh, ini berarti rumah pertama Bu Heni. Sebelumnya belum punya rumah atau gimana, Bu? Iya. Rumah kedua, Mas. Oh, rumah kedua. Rumah pertama udah dijual sama Papa. Oh, Waktu gitu. kita konten baru. Udah Berat- lama ya. Berarti ini hasil dari bisnis for life, Bu? Ya, Iya, kalau ini hasil keringat sendiri. Wah, luar Iya. biasa Mbak Febi. Hanya jalanin for life loh, mereka berdua ini. Iya. Dengarkan Bapak Ibu di rumah tuh, dan hanya dengan melalui For Life bisa punya rumah semewah ini. Wah, ini rumah impian banyak orang nih, keren banget kan Iya. konsepnya, keren. Iya, betul.
besar, ada Nah, kolam untuk renangnya desain juga. dan konsepnya itu siapa Bu? Apa dari Bu Heni atau dari Pak Rudi menentukan konsep segala? Apa ada kolam renang di atas begini Bu? Ini kan rumah udah jadi, dan selanjutnya yang memutuskan ini mau rumah open air, terus mau duduknya kayak lesehan gini, nyantai, itu semuanya Pak Rudi. Juga desain kamar, semuanya itu Pak Rudi yang ambil keputusan. Saya cuma ikut aja. Oke. Jadi kalau untuk ruangan favorit Pak Rudi sendiri yang mana Pak? Di depan akuarium itu. Oh, depan akuarium. Hobinya soalnya ini, Dekat- miara dekat ikan. sama favoritnya, ikan yang tadi kita lihat Mas Iya, Bangkit ya. Kalau orang favorit Ibu? Saya biasanya di kamar ya, di kamar biasanya kerja apa ya, mau apa, bikin planning kayak gitu. Ini rumahnya ada berapa ruangan nih? Maksudnya ada berapa kamar totalnya tadi? Ada 4. 4. Iya. 4 ya? 2 buat asisten di bawah. Jadi ya kalau yang di area di lantai ini khusus Pak Rudi sama Bu Heni, yang di atas buat anak-anak ya Bu ya? Iya, Bu Heni, aku lihat nih suasana perumahannya nih keren banget nih, enak banget jalannya buat jogging, buat sepedahan. Sering olahraga di sini nggak Bu, perumahan ini Bu? iya, aku suka banget ya pagi itu jalan di sini keliling-keliling gitu, karena suasananya banyak pohon-pohon, terus panasnya juga nggak terlalu panas banget ya, jadi rindang gitu. Adem, Aku suka. enak ya Bu buat olahraga Iya, ya? hawanya enak banget gitu. Ibu kalau olahraga berarti minum produk For Life juga dong Bu? Pasti dong, sebelum jalan pagi aku selalu minum ya, supaya apa ya, lemak-lemak juga, kita makan minyak-minyak juga biar keluar ya dari keringat ya. Makanya aku sampai suka ini nih, berkeringat Ibu kadang-kadang. memang produk favoritnya apa Bu Heni? Ini semua produk Oh, ini favoritku. semua. Iya, ini yang kita minum Yang sehari-hari. minum sehari-hari. Ah. Mas Semua Bangkit. favorit. Iya. Pak Rudi Makanya juga udah produk habis. favoritnya apa? Semuanya juga Pak? Saya. Heeh. Saya TF Plus. TF Plus. oke. Kalau Bu Heni favoritnya? Aku Pro-TF. Oh, Pro-TF. Anak-anak konsumsi juga Bu? Anak-anak TF3 ada semua di kamarnya masing-masing. Oke. Iya. Nah, aku juga sering lihat nih Bu Heni emang sering jogging, sering jalan pagi, olahraga di sekitar perumahan. Nah, kita punya oleh-oleh juga nih Oh buat gitu, mereka. yang sesuai dengan produk favoritnya Mas Betul. Bangkit ya? Apa itu? Wah, ini banyak Bu. Waduh. Nah, Ada lagi Mas? silakan Bu dilihat sendiri adanya apa aja nih Bu. Pak Rudi sama Bu Heni bisa Ya, lihat kalau dia sendiri. saya bantu. Ya. Mudah-mudahan cocok, suka olahraga. Wah. Biar awet muda. Nah, itu untuk Rio tidak olahraga. setuju ya, betul. Thank you. Nah, kalau wanita kan suka ingin melangsingkan. Nah, oke. Iya. Wah, aku suka banget loh ini. Bio Eva ini. Bio Eva ini wajib tiap hari Nah, diminum. itu favoritnya Bu Heni Ini tadi. buat aku. Ore. Thank you ya, Mbak Ini Baby. dibawa kembali nggak, Mbak? Enggak, Enggak lah, itu itu buat buat, bisa buat mancing Pak. Iya. Kita branding juga tuh Bu. Sekarang di Indomaret kalau di Surabaya nggak boleh pakai plastik Iya, kan? betul, betul, pakai iya. ini, Bu. Ngomong-ngomong Thank you. tas kanvas ini Mas Bangkit, setiap pembelian produk essential pack itu kita akan mendapatkan tasnya untuk yang Oh, personal dan bagus ya. komplit. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu di rumah beli produk esensial akan mendapatkan tas seperti ini Bapak Ibu. Wah, Keren loh sebelum tasnya ya. kehabisan, jadi harus beli paket Beli esensial paketnya. sekarang juga yang 200 LP dan 400 LP. Iya, betul sekali. Tapi jangan khawatir kalau mau beli yang paket esensial. Yang paket yang 800 Iya betul, LP yang 800 LP. akan dapat backpacknya Nah, ya. itu nggak kalah keren juga Mbak. Oh, asik ya. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang sejarah rumahnya, gimana bisa punya rumah baru dan room tour-nya. Sekarang kita udah pindah lokasi Mas Bangkit. Di belakangnya ada kolam renang, jadi kita lebih santai. Kita mau ngebahas apa soalnya nih? Nah, kita sekarang bahas bisnis. Oh, bisnis. Kita tanya Pak Bu Heni dan Pak Rudi tentang visi bisnisnya nih ya. Betul, kita nanti akan tanya background-nya sebelum di For Life seperti apa sih mereka. Oh gitu. Ada oke. orang atau mitra-mitra udah lihat suksesnya aja nih Pak Rudi sama Bu Heni sekarang punya rumah impian, punya mobil impian, ataupun kesuksesan lain yang diraih oleh Pak Rudi dan Bu Heni. Namun banyak juga yang belum tahu nih sebelumnya seperti apa proses Baliknya. perjuangannya. Oke. Pasti kan ada prosesnya Mbak Febri. Betul sekali. Kita bisa tanya langsung aja gimana. Gimana nih Bu Heni sama Pak Rudi? Awal mulanya bergabung dengan For Life tuh gimana sih bisa sampai sekarang gitu awal mulanya?
Awal mulanya waktu itu ya bingung ya. Waktu itu nggak dapet prospek gitu. Terus diajarin satu persatu gitu, kita ikutin training, ikut POP, lama-lama jadi hafal ya karena sering ikut POP-nya jadi hafal, jadi terus mulai bisa prospek gitu. Pertama di prospekin sama upline, yaitu dulu Bu Marisa ya yang sering prospekin. Jadi akhirnya setelah bisa ya kita mulai coba prospek sendiri gitu. Itu tahun berapa sih Bu pertama kali join sama Forlife? Pertama kali join 2012, tapi aku waktu itu cuman minum produknya aja buat anakku, Kenzo kan. Dia yang minum banyak, pertama kita nggak bisa minum, waktu itu kan beli botol aja kita nggak punya duit gitu. Jadi akhirnya cuman Kenzo aja yang minum. Nah untuk itu pun, untuk Kenzo yang minum aku harus jual dulu kan, Dulu kan kayak misalnya paket personal, dulu ada namanya paket auto-ship. Nah itu kan dapat 4 botol kalau dulu. Aku jual 3 ini, aku baru bisa kasih Kenzo yang 1 gitu. Nah kayak gitu caranya dulu pertama memulainya. Sambil aku cerita-cerita, titip-titip ke teman kalau ada yang butuh gitu. Nah, jadi sebenarnya Ibu juga mengalami apa yang dialami mitra-mitra yang baru bergabung ya Bu Iya, ya? sama. Iya. Prosesnya sama. Oke. Jadi sebenarnya Pak Rudi sama Bu Heni sendiri memang awalnya sudah bekerja atau memang langsung benar-benar memfokuskan diri di Forlife gitu Pak? Oh, dulu kita kerja ya. Kalau Bu Eni kan bantu di perusahaan tante saya. Jadi Bu Eni bagian apa kasir, ya? kayak Kasir, pembukuan. kasir dan Admin. ngawasin inilah kantor ya, gitu. Bagian administrasinya semua. Kalau saya ya antar-antar tante kemana, temenin ke lapangan. Tapi sudah punya mimpi sebelumnya ya Pak ya? Nggak ngerti kita Nggak nggak ngerti, oke. nggak ngerti apa sih impian, nggak ngerti apa itu. Mimpi kita dulu ya banyak, tapi dalam bisnis yang lain. Oke. Sejak kita nikah dulu tahun 89 juga punya mimpi, tapi ya terkubur. Kenapa Nggak Pak? berani. Iya, Nggak berani, oke. karena sikon ya. Terus apa yang saya kerjakan dulu kan kebetulan yang kurang bagus gitu kan. Nggak apa kerjanya nggak halal gitu kan ya. Narkoba atau apa, masuk penjara, bolak-balik gitulah. Jadi akhirnya ya kayak orang itu impiannya terkubur sudah, nggak mungkin kita bisa sukses. Lah kebetulan kita bisa bantu ke tante sama-sama, ya kita merasa ada yang tolong kan, ya oke, kita di situ. Tapi ternyata pengeluaran lebih besar. Jadi kita kan kalau ikut orang kan digaji sekian, tapi kebutuhan kita besar. Nah, itu anak saya yang kuliah. Ya jadi minus gitu. Lalu punya Kenzo baby itu pengeluaran semakin banyak. Ya kita cari sampingan lah. Jadi dulu berarti dua-duanya kerja nih Pak Rudi sama Bu Heni, tapi belum mencukupi ya berarti hasilnya, Bu. Makanya cari sampingan untuk menghasilkan dari ada tambahan lain gitu seperti Iya. itu. Ya, betul. Dan mereka benar-benar mulai dari nol, Mas Bangkit. Dari minus Iya, sebenarnya. dari minus. Lebih parah dari nol, dari minus gitu. Iya. Benar-benar berawal dari minus, Iya. kemudian bisa sampai sekarang. Itu kesulitannya apa sih Pak? Bu Heni sama Pak Rudi? Kalau saya lihat ya, kalau Bu Heni dulu kan sebenarnya join itu yang menyarankan saya gitu loh. Sebenarnya saya yang tahu duluan, saya ditawarin sama Bu Amata itu, saya belajar dulu, saya nggak suka langsung ikut. Jadi sebenarnya Bapak duluan yang tahu Iya, Forlife. Bu Amata itu tahu kalau saya itu suka uang gede. Karena kan di narkoba itu uangnya besar, tapi nggak bisa disimpan. Iya. Gitu. Jadi si Amata ini tahu, oh kakakku ini suka uang gede, nggak mau uang kecil gitu loh. Nah aku diajarin, tapi berhubung kan namanya udah lama, orang nggak punya semangat ya, nggak punya semangat untuk fight apa, kita merasa ya impiannya terkubur, keluar masuk penjara apalah, nggak ada orang yang percaya, ya kita merasa dunianya sudah lalu lah, sudah berlalu. Istilahnya itu saya dulu mati suri. Ya akhirnya paling gampang kan korbanin orang, ya Bu Heni. Bu Heni korbanin. Tapi dulu saya dengar Bu Heni belum disupport nih sama Pak Rudi waktu awal-awal jalanin, bener nggak Bu? Iya. Terus jadi bisa disupport sama Pak Rudi dan akhirnya Pak Rudi ikutan bisnis ini gimana Bu ceritanya?
Iya, jadi aku bersyukur banget ya Pak Rudi, berubahnya banyak banget jadi for life. Jadi waktu dulu memang kayaknya jadi orang yang nggak bersemangat gitu ya. Jadi di sini di for life Pak Rudi menemukan kayak gairah baru gitu. Aku bersyukur banget waktu pas bonusku mencapai sekitar 20 juta di for life itu Pak Rudi agak kepo. Jadi office boy kantor yang biasa aku minta tolong ngeprint kan buku tabunganku di PCA itu waktu itu dia bawa, Pak Rudi bilang nanti kalau kembali bawa ke aku ya gitu, karena waktu itu Pak Rudi waktu ngelarang aku bilang nggak apa-apa kalau kamu bisa gantiin bonusnya for life, aku bisa berhenti for life-nya, nggak apa-apa, tapi kamu gantiin 10 juta bulan depannya harus naik terus 5 juta setiap bulan gitu harus naik, karena itu yang aku dapat dari for life. Jadi waktu itu Pak Rudi penasaran, nah terus diprintkan lah buku itu dan dilihat beneran, berarti kan ini istriku nggak bohong gitu, jadi beneran ada beneran. Gimana caranya ya, istriku yang pendiam, orangnya malu-malu, terus nggak punya teman, kok bisa ya dapetin segitu? Ini sebenarnya bisnis apa sih gitu? Begitu. Ini awal mulanya Bu Heni sama Pak Rudi pisah akun ya? Enggak, dari awal kan Bu Heni dari awal daftar emang sendiri. sendiri Iya, gitu. sendiri. Oke. Terus Jadi kan kalau di kita itu kadang-kadang kalau kurang enrollnya kurang kan, kita cari kan. Kalau waktu itu Bu Heni kepingin naik peringkat itu kan sempat dibohongin sama upline, Gitu. sama adik saya. Ayo C, kalau ke BOP tak kasih itu Chewable 1 botol. Padahal kalau ikut BOP kan testernya cuma 1 butir. Lah Bu Heni ya bingung, tanya mana 1 botol? Ya naik peringkat dulu. Itu malah jadi semangat. Nah kita kan, ini Bu Heni nggak ngerti. Waktu itu kan saya kan jemput aja, belum aktif itu. Nama masih dipakai buat tutup poin. Oh gitu. Karena Kenzo kan butuhnya 1 bulan minimal 2 botol gitu. Jadi kalau mau beli 2 paket kan paling enak 2 akun. Itu awalnya. Oke. Juga kalau secara apa ya, history di mana ini di bonus recap itu kan ada dia nggak pernah ada 2 kali nggak dapat bonus. Oh gitu. Oke. Ternyata itu setelah kita selidiki nggak tupo. Oh karena nggak tupu. Iya, bonusnya nggak jadi awal-awal Bu keluar. Heni itu pernah kehilangan bonus juga 2 kali karena nggak tupo, nggak tutup poin, nggak ngerti gitu. Setelah ada 900.000 masuk, 1 juta masuk, dia baru ngerti. Ngertinya waktu training di BOP. Nah itu mito for life, pentingnya ikut training. Iya. Jadi jangan sampai kayak Bu Heni nih mengulang kesalahan Bu Heni bisa nggak dapat bonus gara-gara lupa tupo. Udah pada tupo belum nih? Udah ngerti kalau kita nggak tupo, bonusnya nggak keluar. Padahal Bu Heni waktu itu jalan. Bu Heni kan level 1-nya Bu Heni, dia sudah jalan duluan. Jadi waktu naik QD ya bersamaan mereka. Terus kalau boleh tahu nih Bu, awal mula jalanin for life seperti apa Bu? Pasti kan ada proses ditolaknya, ada ketemu mitra-mitra tiba-tiba nggak mau ketemu atau gimana? Bisa ceritain sedikit nggak Bu Iya. awal mulanya jalanin for life ini Bu seperti apa? Biar Iya, kita jadi- for life tahu nih perjuangan Ibu di awal-awal. Nah, jadi banyak sekali penolakan ya, banyak sekali penolakan. Tapi di satu sisi aku lihat banyak sekali juga yang sukses. Jadi aku melihat hanya yang sukses itu. Jadi aku mau mulai membayangkan ya. Jadi aku mulai melihat enak ya kalau bisa kayak mereka yang sukses itu. Jadi dari penolakan itu aku berpikir aku pasti juga akan bisa seperti yang sukses itu gitu. Jadi mungkin sekarang aku masih belum bisa, tapi suatu saat aku pasti bisa. Aku pasti menemukan orang-orang yang tepat. Aku pasti bisa berhasil seperti orang-orang yang sudah sukses di sini gitu. Dulu Ibu kan masih kerja nih Bu waktu awal-awal jalanin for life. Itu berapa jam sih menyisikan waktu untuk jalanin for life-nya? Waktu itu Aku kan dulu jadi kan karyawan kan pasti kadang-kadang kerjanya sampai malam, jadi sampai kadang jam 6 atau jam 10 malam, nggak tentu kerjaanku karena aku dulu kerjanya kayak ekspedisi gitu ya, jadi
selalu membutuhin aku gitu di setiap sampai malam lah pokoknya kerjanya. Nah itu aku hanya bisa punya waktu untuk for life itu di pagi hari, waktu baru datang ke kantor, 1 jam lagi waktu makan siang, istirahat makan siang. Dan kalau nggak capek, aku mungkin waktu malam pulang setelah ngurusin makan, suami, anak-anak, waktu anak udah tidur, Kenzo waktu itu masih baby, waktu udah tidur aku jalanin for life sebentar aja dan sambil ketiduran kadang-kadang ya. HP-nya sambil ditaruh di sini, biasanya Pak Rudi yang ambil dicaskan soalnya tahu kan besok dipakai lagi untuk kerja gitu. Bayangin ya, 2 jam, for life ya. 2 jam sehari. Jadi nggak ada alasan, nggak punya waktu. Sibuk apapun jika memang ada niat pasti bisa dikerjakan. Iya, iya. Ada yang mau saya tanya ini Bu, Ibu kan sekarang gold, Pak Rudi kan gold, dua-duanya ini pasangan gold. Dan satu-satunya kayaknya pasangan gold before life. Itu gimana Di sih Indonesia, rasanya gitu iya. loh. Rasanya jadi pasangan gold, kemudian gimana sih sama-sama meraih gold gitu, caranya dan usahanya. Bisa dijelasin nggak Pak Rudi atau Bu Heni? Ya, jadi waktu saya memutuskan untuk serius di For Life itu setelah Bu Heni meraih peringkat Presidential Diamond. Nah, dari support system kita dari Winners dapat hadiah jalan-jalan ke Malaysia untuk ikut convention di Asia. Iya. Nah, waktu itu kita dapat 2 tiket. Satu dari goalnya kita, Bu Christine sama Pak Agus, yang satu dari Dr. Edu. Akhirnya ya saya dibawa. Mungkin ya tujuannya dari Upland adalah supaya saya ikut mendukung kerjanya Bu Heni. Karena pada waktu itu ya dia kerja sendiri, ya saya ngikutin, tapi kan nggak ikut aktif. Nah, saat di sana ternyata saya lihat, loh kok banyak ya yang sukses, dan itu kan kebanyakan orang Malaysia semua yang kita lihat. Dari Indonesia sih, dari grup kita ya banyak, tapi ya baru segelintir international diamond-nya kan. Terus, jadi kita ya terinspirasi, waktu itu juga ada Pak Nasrul, lalu ada Pak Sadikdin, ya akhirnya pulang itu seperti gimana ya, nemu semangat baru. Jadi ke kantor For Life itu BOP jam 7, jam 5 udah di tangga itu aku. Di tangga di Pangsut itu. Nunggu di situ. Sampai Pak Agus itu kan datang. Dia juga paling sore biasanya, paling awal datang karena dari kantornya turun ke situ. Kalau ditanya, "Kenapa kok datangnya awal?" "Yo takut terlambat." Padahal enggak, daripada aku pulang lagi ke Jaun kan, mending di situ. Terus kan kita kalau ke suatu komunitas enggak banyak kenal kan enggak enak, enggak nyaman gitu loh. Ya itu yang bikin kita nyaman, baik-baik sama security, sama member-member lain, bukan crosslining ya. Kita banyak teman, lingkungan yang baru, bagi saya lingkungan baru ini sesuatu yang apa ya, memberi dampak besar gitu. Berarti ini ya Pak, titik Bapak mau mulai jalanin For Life serius itu waktu gara-gara datang ke convention di Malaysia itu yang membuat Bapak wah ini ya betul. Ya, itu kan juga salah satu tempat kita dapat energi yang besar untuk 1 tahun. Kita datang ke convention dan rata-rata mitra saya yang berprestasi, naik peringkat terus itu kan yang rajin ikut convention gitu. Sama, jadi duplikasi. Kalau dari Bu Heni sendiri gimana nih sebagai pasangan gold pertama di Indonesia? Ya, yang terutama ya pastinya kita lebih happy, lebih semangat gitu loh ya, lebih antusias ya. Karena dengan menjadi pasangan gold ini kita bisa berbagi, contohnya dengan membeli rumah ini bersama-sama. Dari bonusnya For Life tuh kita benar-benar menggabungkan bonusnya kita gitu untuk membeli rumah ini. Nah, banyak banget benefitnya ya menjadi pasangan gold ini. Yang saya juga bersyukur karena suami saya Pak Rudi itu sudah menjalankan bisnis ini secara mandiri. Jadi Pak Rudi udah bergerak sendiri sehingga saya bisa fokus untuk ke mitra-mitra saya yang lain gitu. Jadi sehingga itu menjadikan saya memiliki satu peringkat gold sendiri, dan Pak Rudi juga waktu fight itu saya bisa berhasil membawa mitra-mitra untuk mencapai bonus-bonus yang lebih besar lagi buat mereka ya. Jadi setiap kali waktu fight itu
seluruh mitra itu ke bagian rezeki gitu. Oh, Ya. oke. Double income ya, sama-sama Betul, ya, luar ya. biasa. Betul. Kalau boleh tahu Bu, mitra-mitranya yang lebih banyak di Indonesia ini di daerah mana aja Bu? Mungkin kalau Ibu Surabaya atau Pak Rudi di mana gitu. Mitranya Rata tuh ya? terbesar. Oh rata? Nggak ada yang spesifik di daerah mana banyak besar grupnya kalau Pak Rudi atau Bu Heni? Sama lah ya, kadang Surabaya semua Pak? Makassar, Oh di Makassar, Surabaya, Surabaya. Kalimantan, Jakarta, ya, Jakarta, yang terutama Bali. Di Jakarta banyak. Di Jakarta juga ada, padahal Ibu mulai bisnis dari Surabaya, tapi mitra di Jakarta juga ada Ibu. Iya, justru pertama yang di luar kota yang saya kenal itu adalah Bu Titin dan Pak Antoni. Ya, walaupun saya kenalnya dari sosmed, tapi hubungan kita tuh udah akrab banget ya, udah kayak saudara gitu. Jadi pertama kali saya waktu masih belum punya bonus, waktu itu masih belum peringkat diamond waktu itu kalau nggak salah. Nah itu saya bilang sama Bu Titin, nanti ya kalau kamu udah naik peringkat ke sana, aku samperin ke sana gitu. Jadi waktu itu aku juga waktu Bu Titin naik peringkat, akhirnya aku kan dapat bonus juga. Nah aku pergi ke sana untuk ketemu, untuk nemenin gitu, untuk mereka nemenin beraktivitas gitu. Bu, namanya jalanin bisnis kan pasti ada pasang surutnya nih, naik Iya, iya. turunnya. Nah, ada nggak halangan atau rintangan waktu jalanin For Life ini? Mungkin banyak juga mitra For Life yang di sini saat ada halangan atau rintangan jalanin bisnis. Ada pasang surut bisnis. Ya, betul. Bagaimana biar tetap termotivasi Tetap juga, konsisten. tetap mau jalanin bisnis ini untuk meraih kesuksesan. Apa Bu rintangan yang pernah dihadapi gitu? Iya, jadi Dan kalau solusinya mungkin. Kesulitan terbesar Ibu gitu, dan kayak bagaimana cara mengatasinya? jadi kalau pas lagi surut ya kita saya cepet-cepet lagi nulis impian lagi gitu. Jadi intinya gini, itu tergantung dari belief-nya kita sendiri ya. Jadi di saat kita merasa ini nggak bisa, ya akan nggak bisa. Tapi kalau di saat kita merasa masih bisa nih, masih bisa diekspor nih, aku masih bisa lagi nih naik lagi, bonusnya masih bisa nih. Nah itu kita juga akan bisa. Jadi tergantung dirinya kita sendiri gitu sebenarnya. Yang penting itu tadi komunikasi sama orang ya. Dan di luar sana masih banyak banget orang-orang baru yang belum pernah dengar tentang For Life. Ya kita ada komunitas juga Rankan ya, yang nggak pernah tahu For Life itu apa-apa. Nah itulah. Sampai hari ini juga masih banyak orang-orang yang join dan menikmati dan mereka belanja terus setiap bulannya mereka minum produknya For Life dan mereka membutuhkan itu gitu. Kalau Pak Rudi? Kalau Pak Rudi sendiri ada nggak kesulitannya? Kan Pak Rudi serem nih tatoan, ayo semua beli For Life kayak gitu Pak. Sama. Jadi kalau di saya itu kan ya namanya kan member baru. Kadang habis join mati. Ya kita ngomong sama mitra-mitra, memang dari dulu network marketing ya seperti itu, datang dan pergi. Jadi asal kita terus konstan aja rekrut, cari komunitas baru. Saya pun di tempat mancing sebenarnya bukan ya melulu hobi ya. Kita cari tempat yang baru, kayak kapan hari di komunitas mobil, di komunitas sepeda, akhirnya kita cari tempat hal baru. Jadi saya di For Life ini memang murni nggak punya teman sebenarnya. Semua kontak saya baru ya Pak? Iya, diambil Bu Eni kan. Jadi jadi saya harus justru Bapak yang mulai dari baru semuanya. Oke. Saudara-saudara sudah diambil Bu Amata gitu. Oke. Jadi saya yang kebagian sisa-sisa. Nah itu gimana cara meyakinkan ya? Tadi kan Bapak bilang punya masa lalu yang kelam, kemudian Bapak tatoan. Orang gimana sih bikin percaya sama Pak Rudi nih? Ini kenapa kita harus percaya nih sama Pak Rudi ya? Kenapa harus join sama For Life? Gitu. Bapak gimana tuh? Gimana cara meyakinkan mereka? Teman-teman kan tahu kredibilitas saya dulu gimana gitu. Kalau di tempat dunia hitam itu kan nggak pernah ada yang beres kan. Jadi mereka juga tahu saya dulu seperti apa, kejam, jahat, apa gitu kan. Garang apa, kok sekarang berubah gitu kan. Mereka juga lihat. Kalau dulu saya punya apa, paling 3 bulan hilang. Punya lagi 3 bulan hilang. Jadi kayak orang main yoyo itu. Oke, naik turun ya, ya. Nggak pernah mendatar gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman lihat gitu. Kalau dulu banyak yang menghindar,
Sekarang mungkin ya banyak yang kepo kan, kepingin tahu. Tapi ya sekali lagi mental itu kan Iya, yang betul, Pak. berbicara. Iya. Bagi saya kan ini pekerjaan kalau kita berdua ini ngomong hadiah dari Tuhan ya. Iya. Jadi kita itu kalau sepi ya santai aja. Kalau lagi surut santai aja. Laut aja surut kok, ada Iya. pasangnya kok kan gitu. Ya tergantung keyakinan kita berdua. Oke, kalau waktunya kita lagi surut, kita artinya juga harus lebih rajin, koreksi apa, lebih apa. Ya tanpa ada usaha ya sama ya. Wah, ini ilmu nih. Iya, luar Untuk biasa naik banget ya. untuk ke komunitas-komunitas untuk membuka pasar baru nih. Ya dan itu memang butuh waktu, Mas. Prosesnya panjang, tapi ya kita harus sabar. Kalau sudah tahu caranya, itu pasti bisa ngulang-ngulang sendiri kok. Ada cerita seru atau cerita lucu nggak sama melakukan proses rekrutmen selama jalan-jalan keluar kota gitu? Ada nggak Bu kira-kira? Atau pas lagi BOP. Betul. Oh iya, itu kita inget ya waktu itu ya. Kita pas lagi di Palopo ya. Palopo. Waktu itu lagi Di Sulawesi berarti Bu ya? Iya, lagi di Palopo, Pak Rudi bawain BOP ya waktu itu, lagi bawain BOP. Nah, waktu itu lagi musim gempa-gempa itu loh yang waktu itu kan. Tsunami, Nah, itu. Jadi kita ada di lantai berapa itu? tempat. Lantai 4 lah. Gedungnya itu bisa gini. Gitu. Itu waktu itu juga sama Bu Titin sama Pak Antoni juga kan. Jadi Pak Rudi lagi ngomong di depan. Saya itu kan lagi ngambil bikin tester Nutrastat kalau nggak salah sama Bu Titin kan waktu itu. Jadi waktu terjadi kayak gitu, saya itu gerak refleks. Bu Titin saya tinggal lari aja keluar tuh. Aku nggak dibantuin malah ditinggal lari katanya. Terus Pak Rudi ini masih di depan ngomong. Masih. Tiba-tiba keluar Peserta hilang. gimana peserta? Pesertanya pada ada keluar atau sekitar masih tetap 40 stay? orang kan. Ada yang keluar atau masih tetap stay? Yang di belakang udah lari. Tinggal yang di depan kan mungkin sungkan kan, nggak lari. Jadi ada ya 5-10 orang masih di bangku terdepan itu nggak bisa lari. Tapi mukanya tegang gitu ya. Iya, ya bingung, yang belakang udah ribut kan, udah pada hilang. Iya lama itu sampai kita keluar di lapangan, akhirnya turun semua kan, keluar. Turun ke lantai bawah. Mau Kan. masuk lift aja ngantri waktu itu gitu. Baru Tapi nggak kapok kan Pak? Hah? Nggak kapok kan? Iya nggak kapok. kan biarpun banyak yang lari hari itu ya banyak yang join. Oh, gitu. Iya, akhirnya banyak juga yang Blessing ikut. in disguise. Iya, betul. Jadi kita lanjutin presentasinya di lapangan itu. Oh, Waktu luar turun biasa. di lapangan Masih lanjut ternyata. lanjut. Jadi kayak gempanya udah agak berhenti. Aduh, kita udah Nggak ada yang berani agak naik lega. lagi. Ada yang berani Nggak naik. nggak berani naik. Jadi kita lanjutin presentasinya di situ di Parkiran, lapangan. Oh, sambil bonding gitu, Sambil berdiri gitu. Ya, iya kan duduk-duduk kayak Oh, di duduk, teras duduk, gitu. oke. Nah, kayak gitu. Apapun rintangannya tetap jalan ya presentasi ya. Kalau Bang kita di situ lari nggak? Lari Iya, iya. apa stay kira-kira? Ya, kayaknya lari. Ikutan gue ini aja. Menyelamatkan diri. Oke. Refleks gitu ya. Seru nih. Unik. Terus Bu, selama jalanin For Life ini, apa sih impian yang sudah tercapai nih di For Life? Dengan mulai bisnis For Life sampai sekarang, apa aja impian yang sudah tercapai? Terus ada nggak impian-impian yang masih dikejar dan belum tercapai? Banyak banget ya. Puji Tuhan, saya bersyukur For Life ini memang sesuai dengan apa yang saya dapetin di training itu, bahwa For Life ini memang kendaraan untuk kita meraih impian. Dan banyak banget ya, kalau dulu pertama kali impian saya adalah kepingin menginjakan kaki di Amerika gitu ya. Dan itu tercapai. Waktu saya pertama kali ikut convention di Utah 2015 itu tercapai. Si Peringkat ID. Ya, peringkat bronze ya waktu itu, bronze elite gitu tuh saya. Nah, itu tercapai. Jadi waktu turun dari pesawat itu, wow, ini Amerika ya. Ya ampun, aku udah di Amerika. Kayaknya masih Masih membayangkan. Tapi sekarang udah terjadi nih, bener-bener nih sampai aku gini ya. Sampai aku cubit-cubit, bener aku nggak mimpi ya. Ini sekarang udah terjadi gitu. Nah, sama kayak rumah ini ya gitu. Jadi aku dulu pernah gagal untuk beli rumah itu sampai 3 atau 4 kali ya waktu itu ya. Ya gagal sampai sempat stres juga, sampai waktu itu sama Bu Rina sama Dr. Edu kita sampai diajak ke konsultasi ke psikiater apa gitu ya. Nah itu
kita gagal terus, tapi ya waktu itu aku dengerin dokter itu sama aku, ya udah aku ikutin semua nasihatnya, ya udah akhirnya kita mulai semangat lagi, ya udah doa lagi gitu, terus kita usaha lagi ya kan, sampai benar-benar datang itu momennya waktu Pak Rudi fight untuk jadi gold. Nah itu bersamaan di bulan yang sama itu fight juga untuk membeli rumah ini gitu. Jadi sebenarnya kita juga ada keraguan ya, ini bisa tercapai atau enggak, dua goals yang besar, tapi ya kalau kita udah yakin dan kita doa, Tuhan ini ini untuk kebaikannya keluargaku, ini untuk kebaikan orang banyak gitu, yang mana dulu rumahku dikontrakan itu udah banjir, udah masuk rumah segini, jadi kayaknya kasihan deh anak-anak gitu ya, kita harus siapin tempat tinggal yang layak, yang bagus, yang nggak banjir lagi gitu. Jadi ya ternyata Tuhan kasih melebihi yang aku pikir gitu. Yang tadinya aku cuma pikir beli rumah 2M aja lah sesuai, jadi nggak banyak-banyak gini. Ternyata Tuhan tuh kasih loh. Waktu itu sih aku sempat ngomong sekilas sih sama Pak Rudi, kalau kita cari rumah sekalian yuk cari rumah yang buat nanti kalau kita platinum gitu kan. Nah ternyata Tuhan tuh kasih loh ya. Jadi aku sebenarnya cari rumah itu yang sekitar 2M gitu. Jadi nggak berat juga nggak ini. Tuhan kasihnya yang ini gitu loh. Yang benar-benar pantas lah ya nanti kalau kita buat platinum nanti gitu loh. Dan Tuhan kasih jalannya gitu, nyediain gitu. Padahal aku waktu itu kan cuma sekedar obrolan aja, yang omong kosong, ngobrol-ngobrol sama Ko Rudi gitu. Nah ternyata ya banyak banget deh, pokoknya ya For Life ini memang kendaraan untuk kita meraih impian kalau kita percaya gitu, dan kita benar-benar ya ini bisa, aku bisa jadiin For Life ini kendaraan untuk raih impianku. Nah itu kita bakalan dapat beneran gitu. Coba kalau Pak Rudi mungkin ada impian yang sudah tercapai. Tadi Bu Heni kan udah cerita kalau beliau impiannya menginjakan kaki di Amerika. Nah itu banyak juga nih Mita For Life yang memimpikan pasti ke Amerika juga. Tapi sekarang lebih mudah loh Mbak Teh. Lewat GE aja bisa datang, nanti bisa di dapat bulan free ke Amerika. Oktober. Ya betul. Periodenya sampai Juli ini. Siapa yang bisa dapat Great Escape sampai Juli ini bisa dapat pilihan untuk berangkat ke konvensi ke Amerika. Seperti mimpinya Bu Heni. Betul. Kalau Pak Rudi mimpinya apa nih? Nah, yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Sudah tercapai ya, apa ya, menyenangkan orang tua, bikin seneng ya. Kalau dulu kan sukanya bikin masalah toh. Sejak di For Life ini ya lumayan bisa bikin orang tua itu senyum, minimal itu bangga sama anaknya. Yang belum tercapai ya platinum ya. Jadi platinum elite, supaya ya itu memang impian kita dari awal sejak kita bergabung di For Life ya. Jadi ya mudah-mudahan nggak lama lagi kita capai. Amin. Kita aminkan bersama-sama. Pak Rudi itu luar biasa loh. Tadi mengenalkan orang tuh berhasil belikan mobil kalau nggak salah. Ada mobil baru kayaknya nih Pak. Ya. Dan tadi saya lihat di mobilnya Bapak itu ada sesuatu yang unik. Iya betul. Plat nomornya Bapak Ibu. Seperti tadi kita lihat di footage-nya ya gitu. Jadi di situ tulisannya W4SU. Nah itu ada filosofinya nggak? Kenapa pilih plat nomor itu Pak? Setiap punya mobil plat nomornya W4SU. Ya itu kan apa ya? Bagi saya branding. Jadi saya lahir tanggal 4. Lalu CEO saya itu anjing kan gitu kan. Kalau bahasa Jawa anjing itu kan wasu kan. Nah, dan nomor ini dulu itu saya dapatnya memulai dari hanya membeli sebuah topi gitu. Topi saya bordir W4SU itu ternyata nggak lama kok kesampaian gitu loh, punya mobil dengan nomor tersebut gitu. Nah itu sejak tahun 2001 terbawa sampai sekarang, dan nomor itu nggak pernah lepas dari saya. Jadi afirmasi Bapak ya? Iya, jadi kayak branding ya. Kalau kebetulan mungkin di Surabaya kalau mobil itu lewat, ya mereka tahu itu saya gitu. Masuk mitra-mitra saya juga ngerti. Ya, semacam apa ya Mas ya? Ya kesenangan lah pribadi ya. Luar biasa loh, ada dua-duanya pakai plat nomornya yang bacaannya kalau dibaca Wasu. Wah, tepuk tangan dong Mitra For Life.
Untuk for life, kalau mau dapat impian, mobil impian kayak Pak Rudi, jalanin bisnis for life ini adalah kendaraan yang tepat, betul. Ya, betul. Nah mungkin terakhir nih Bu Heni dan Pak Rudi, ada nggak pesan-pesan yang buat Mitra for Life di sini yang menyaksikan Bisa acara ini Bu? disampaikan. Bisa disampaikan buat mereka. Kan pasti banyak juga yang terinspirasi sama Bu Heni nih untuk meraih kesuksesan Mulai seperti dari minus, Dari mulai minus, dari betul. minus bisa sampai ke posisi sekarang, itu bukan hal yang mudah. Nah itu Ibu ada nggak pesan dari Pak Rudi, dari Bu Heni kepada mitra-mitra yang baru bergabung, mitra-mitra yang masih struggling di sana, betul. apa sih pesan dari Bapak dan Ibu? Ya, saat orang lain banyak yang keluar dari bisnis ini, saya selalu sarankan bahwa jangan keluar dari bisnis ini, karena suatu saat bisnis ini pasti akan sangat berguna untuk hidupmu kelak gitu. Jadi setiap kali kita tuh bukan kebanggaan kita bukan pada saat kita itu naik peringkat sukses atau apa, tapi setiap kali kita tuh jauh lebih bangga kalau saat kita jatuh, kita bisa bangkit kembali, kita bisa meraih kembali, punya semangat kembali untuk meraih setiap impian-impian kita yang belum tercapai. Itu pesan saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Heni dan Pak Rudi. Nah, yang terakhir mungkin mau mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang sudah memperkenalkan For Life kepada Bu Heni atau mensupport juga kepada Pak Rudi juga. Silahkan Bu kalau mau ngucapin. Ya, saya dan Pak Rudi merasa sangat bersyukur mengenal orang-orang yang sudah mengenalkan saya dengan For Life. Hidup kami ini benar-benar berubah. Saya selalu terharu ya kalau mereka nggak menyerah gitu, nggak menyerah untuk membangun kehidupan kita ini sampai jadi seperti ini. Nah, saya juga akan menduplikasi mereka bahwa saya nggak akan menyerah untuk membangun mitra-mitra saya sampai mereka merasakan apa yang kami berdua rasakan saat Akan ini. lebih. Bahkan kalau bisa mereka jauh lebih hebat dari kami, jauh lebih bahagia, jauh lebih berlimpah gitu dari kami. Itu saya menyampaikan terima kasih yang besar kepada Dr. Edu dan Bu Rina, kepada Christine dan Agus, juga Marisa, Amata ya. Dan kepada mitra-mitra saya semuanya yang hebat-hebat semuanya, mereka tuh selalu mendukung saya. Jadi mereka selalu yang memberikan semangat pada saya. Waktu saya ragu-ragu untuk membeli rumah ini, mitra-mitra saya mendukung. Dr. Edu Purina yang menguatkan saya bahwa saya tuh bisa gitu. Jadi saya kalau ngomongin soal orang-orang yang membantu saya di For Life ini, saya sangat terharu sekali. Juga manajemen ya, saya sangat bersyukur sekali punya orang-orang yang lingkungan yang baik yang mendukung saya. Thank you For Life, thank you buat mentor saya Dr. Edu Burina, juga upline saya semuanya. Thank you. Saya bersyukur sekali berada di For Life. Kalau dari Pak Rudi sendiri gimana sih Pak? Kesan-pesan dan kemudian rasa terima kasih Bapak kepada orang-orang yang berjasa kepada Bapak di For Life ataupun dalam hidup ini. Ya, jadi kesan saya ya di For Life ini adalah suatu keadaan yang sangat berarti dalam kehidupan saya ya. Artinya mampu merubah kehidupan saya yang dari tidak mempunyai apa-apa sampai ya dengan adanya hari ini ya. Kalau dulu kita mungkin ditolak orang banyak gitu. Terus di For Life ini kita berhasil menemukan keluarga baru, teman baru, sahabat baru yang rasa-rasanya itu mendukung ya setiap langkah kita itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman tetap di For Life ini, jangan pernah berhenti. Jika mempunyai kesulitan, pastikan itu adalah sesuatu yang memberi semangat untuk Anda makin baik melakukannya. Jadi terima kasih juga buat para upline, Dr. Edu, Agus Christine, Marisa, Gani, juga Amata ya. Juga mitra-mitra yang selalu bersemangat dan selalu mendukung semua program yang kita sampaikan. Jadi kita doakan juga buat mitra-mitra akan mengalami suatu perubahan hidup yang seperti kita ya, bahkan lebih ya. Jadi jangan pernah menyerah, tetap di bisnis ini dan sampai bertemu di puncak kejayaan.
Oke, luar biasa sekali Pak Rudi dan Bu Heni. Terima kasih hari ini sudah berbagi cerita kepada kita semua, kepada para mitra juga. Betul, pasti banyak orang yang terinspirasi nih. Kalau dari yang kita rangkum ya selama pembicaraan tadi kita bangkit, bagaimana menurut Bu Heni dan Pak Rudi, satu, komunikasi adalah hal yang penting. Betul. Baik dari ibu, kemudian ke mitra, kemudian ke upline, itu semuanya penting komunikasi. Bu Heni, Pak Rudi, terima kasih banget telah terima kita di sini. Mudah-mudahan ibu dan bapak semakin sukses ke depannya, dan kita akan kembalikan acara ini kepada tim. Sampai jumpa di acara Hangout berikutnya. Dadah!